Halo sahabat Cuki Edu, terima kasih untuk atensinya pada video saya tentang pemanfaatan aplikasi Candy CBT untuk ulangan maupun ujian. Bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan video ini, silakan cek playlistnya pada kolom deskripsi. Ikuti dari awal sehingga tidak bingung. Nah teman-teman, setelah aplikasinya kita sudah siapkan di PC atau di server, nah selanjutnya kita akan melakukan setting bagaimana agar soal-soal yang ada di PC server ini dapat dikerjakan oleh siswa dengan menggunakan perangkat Android. Nah teman-teman, untuk itu kita membutuhkan satu alat yang kita sebut dengan router, seperti ini ya. Nah, jadi dengan router ini akan membagikan jaringan sehingga soal yang ada di server dapat diakses oleh siswa menggunakan Android tanpa pusat data ya. Jadi tanpa pusat data. Jadi benar-benar hanya mengandalkan koneksinya. Nah, untuk itu teman-teman, simak langkahnya berikut ini. Baiklah teman-teman, yang pertama kita masuk ke dalam aplikasinya. Pada halaman admin, di sini hal pertama yang kita lakukan adalah kita akan membuat jadwal ujian. Jadi teman-teman ke menu ujian, lalu ke jadwal ujian. Jadwal artinya jadwal dan waktu. Kemudian teman-teman klik tambah jadwal. Nah di sini pada nama bank soal, di sini kebetulan baru satu bank soal sebagai simulasi, maka di sini teman-teman pilih. Kemudian teman-teman pilih jenis ujiannya. Di sini saya pilih PAS penilaian akhir semester. Kemudian tanggal mulai ujian. Nah, di sini teman-teman lihat langsung ya. Jadi kebetulan saat ini saya simulasi sore. Nah, di sini teman-teman perhatikan, teman-teman klik pada tanggalnya. Kemudian di sini teman-teman bisa sesuaikan. Jadi saya sarankan jangan pas-pas, tetapi agak lebih sedikit. Misalnya 14.35 seperti itu. Kemudian tanggal waktu expired ini adalah tanggal waktu bank soal ini tidak berlaku. Jadi ini bukan batas waktu ujian. Jadi saya biasanya kasih dia sampai 2-3 jam. Jadi misalnya di sini saya letakkan jam 5. Kemudian sesinya sesi 1. Lama ujian di sini misalnya 60 menit. Kita masukkan angka secara manual 60 menit. Kemudian waktu selesai ujian. Waktu selesai ujian di sini minimal peserta bisa menyelesaikan ujian itu misalnya setelah mengerjakan 55 menit. Dan kemudian untuk pelanggaran di sini satuannya detik, jadi teman-teman masukkan saja angkanya misalnya 12.000 detik. Seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa opsi, ada opsi acak soal, ada acak opsi, terserah dari teman-teman. Jika teman-teman centang maka aktif. Nah, di sini sedikit saran untuk soal bahasa Indonesia, maka disarankan jangan diacak soal. Terlebih untuk soal yang memiliki paragraf untuk beberapa nomor. Nah, sedangkan soal yang lainnya bisa menggunakan. Jadi di sini saya centang acak soal, acak opsi, lalu di sini token soal. Nah, teman-teman, untuk fitur ulang KKM, ketika teman-teman mengaktifkan, maka ketika siswa selesai mengerjakan dan nilainya belum mencapai KKM, maka akan muncul tombol ujian ulang. Nah, saran saya untuk ujian ini tidak perlu. Jadi ini teman-teman gunakan kalau untuk ulangan. Kemudian teman-teman klik simpan semua. Nah, selanjutnya apabila sudah simpan, teman-teman kembali ke sini, klik sini lalu pilih jadwal ujian yang sudah dibuat. Pilih sesi, lalu aksi di sini teman-teman klik, lalu aktif. Lalu teman-teman simpan semua. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman jangan lupa untuk alat ini teman-teman sudah colok, dia sudah menyala seperti ini ya. Teman-teman lihat dia sudah menyala seperti ini. Kemudian teman-teman hubungkan, koneksikan dia. Jadi klik di sini lalu hubungkan. Nah, di sini teman-teman untuk nama TP-Link dan sandinya teman-teman bisa lihat di bagian bawah. Jadi biasanya dia ada di bagian bawah di sini ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Dia ada di sini. Teman-teman, setelah teman-teman menghubungkan dengan TP-Link atau routernya, selanjutnya langkah penting yang perlu teman-teman lakukan adalah menonaktifkan firewall dan antivirus.
Hal ini pada umumnya berlaku sama seperti pelaksanaan UNBK. Jadi teman-teman klik di sini, lalu teman-teman klik saja security. Nah, dia muncul seperti ini, lalu teman-teman open. Nah, dia muncul seperti ini, lalu teman-teman klik di sini. Nah, lalu di sini manage setting, teman-teman klik manage setting. Nah, di sini teman-teman nonaktifkan saja dulu. Ya, ini juga dinonaktifkan dan ini juga dinonaktifkan. Kemudian teman-teman ke sini, ke firewall sini, teman-teman klik yang ini. Nah, teman-teman pada bagian ini, teman-teman juga harus nonaktifkan semuanya ya. Jadi teman-teman klik di sini, lalu matikan. Kemudian teman-teman kembali lagi di sini. Jadi ini harus dimatikan semuanya ya. Karena ini yang menjadi pelindung koneksi dari luar. Nah, ini pada umumnya berlaku untuk semua aplikasi yang berbasis CBT. Jika sudah posisi seperti ini, sudah nonaktifkan, teman-teman close saja. Kemudian, teman-teman ambil perangkatnya. Di sini saya gunakan perangkat saya. Ya, di sini teman-teman lihat, saya coba matikan datanya. Kemudian saya coba hubungkan dengan jaringan yang ada pada TP-Link ini. Ya, jadi sama ya teman-teman ya, TP-Link A082. Nah, kemudian kita masukkan sandi. Sandinya kita bisa lihat di sini seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi teman-teman, setelah teman-teman hubungkan, jadi di sini karena dia tidak memiliki koneksi internet, nah ini juga perhatikan. Karena baru pertama kali dia akan muncul seperti ini. Nah, agar ketika siswa menghubungkan tidak terjadi putus sambung, maka teman-teman harus arahkan siswa untuk memilih yang ini. Selalu tersambung. Teman-teman klik selalu tersambung. Nah, apabila sudah terhubung, teman-teman perhatikan di sini bahwa sama ya. Yang ini TP-Link A082, begitu juga ini. Selanjutnya teman-teman, siswa dapat menggunakan Examro. Namun sebagai simulasi, saya di sini menggunakan Chrome. Jadi saya buka Chrome yang ada di perangkat saya buka. Nah, kemudian bagaimana siswa mengakses? Nah, untuk siswa mengaksesnya, teman-teman klik di Properties. Nah, jadi siswa mengakses menggunakan alamat IP. Teman-teman scroll ke bawah, teman-teman lihat di sini alamat IP-nya. Jadi kemudian di sini saya coba akses di sini teman-teman yang ini 192.168. Saya ulang ya teman-teman, 192.168.0.101. Nah, kemudian sampai di sini teman-teman slash garis miring. Garis miringnya adalah teman-teman masukkan nama aplikasi yang ada di HTDocs, yaitu CBT Semansa Ileap. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Sama seperti ini. Kemudian teman-teman pilih. Nah, ada dua opsi. Di sini teman-teman pilih yang atas ya. Karena kalau yang kedua ini artinya pencarian Google. Kita klik yang ada lambang internetnya, ada lambang bola dunianya. Saya klik di sini. Nah, bagaimana teman-teman, berhasil ya. Nah, di sini saya coba cari peserta yang sesi 1, misalnya ini. Nah, saya coba masukkan di sini, saya masukkan username-nya yang ini karena dia sesi 1. Maka saya masukkan username-nya. Kemudian saya masukkan sandinya. Seperti ini, kemudian saya login. Ya. Di sini teman-teman lihat, jadi di jadwal ujiannya, kalau teman-teman sini di jadwal ujiannya sudah ada ya. Nah, jadi dia tinggal klik mulai. Kemudian masukkan token. Untuk token, teman-teman kembali ke menu ujian, di sini lalu jadwal ujian. Nah, tokennya di sini ya. Teman-teman tinggal masukkan tokennya Y, S, X, Z, E. Lalu mulai tes. Nah, sudah bisa ya teman-teman. Jadi siswa sudah bisa mengerjakan. Jadi dia kerjakan seperti ini, lalu dia next.
Nah, untuk daftar soalnya ada di sini. Nah, seperti ini hijau begini artinya sudah dijawab. Nah, bagaimana kita mengontrol siswa? Nah, teman-teman bisa klik di sini. Lihat status peserta, teman-teman klik, maka di sini. Ya, jadi dia sedang mengerjakan beserta alamat IP-nya dikerjakan. Oke, teman-teman, selamat mencoba, semoga bermanfaat.